Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa sekalian bahwa pada gambar teknik 1 ini kita akan melakukan praktek dengan secara manual, di mana praktek secara manual kalian akan melakukan gambar dasar dengan menggunakan peralatan biasa, yaitu dengan menggunakan pensil. Adapun peralatan yang kalian butuhkan untuk gambar teknik 1, yang pertama adalah menggunakan pensil, di mana pensil yang kalian gunakan paling tidak kalian akan menggunakan 3 buah pensil. Yang pertama adalah pensil HB, ya. Pensil HB itu adalah gunanya untuk digunakan sebagai membuat garis yang halus atau membuat simbol-simbol yang memiliki tampak yang tidak begitu kentara. Kemudian juga memiliki untuk membuat sketsa, ya, sebelum kalian membuat sebuah gambar dengan tampak yang realnya, maka dengan menggunakan pensil HB kalian akan menggunakan pensil HB ini untuk membuat sesuatu yang belum difixkan, ya, atau belum ditampakkan. Kemudian yang kedua, kalian akan menggunakan pensil B, ya. Dengan menggunakan pensil B ini adalah gunanya adalah biasanya dalam gambar bangunan ini akan digunakan untuk membuat gambar tampak, ya, garis tampak. Kemudian pensil yang ketiga adalah pensil 2B, di mana pensil 2B ini gunanya adalah untuk membuat garis tebal, yang biasanya garis tebal ini adalah mengindikasikan itu adalah garis potongan. Di samping kita menggunakan pensil yang ada, biasanya di dalam gambar teknik ini kita menggunakan beberapa perangkat lainnya, itu adalah siku-siku. Ya, siku-siku yang kita gunakan yang pertama adalah siku-siku yang besar itu dengan sudut 30-60. Nah, ini gunanya adalah sebagai fungsi utama adalah penggaris, kemudian sebagai parameter untuk siku atau tegak lurusnya suatu garis. Dengan dibantu siku-siku yang lainnya adalah siku-siku 45. Ya, di sini siku-siku 45. Ya, ini juga memiliki panjang sekitar 20 cm atau 21 cm. Gunanya nanti ini akan bekerja sama dengan siku-siku 30-60 untuk membuat garis segitiga. Kemudian yang kalian butuhkan selanjutnya adalah busur. Ya, busur gunanya adalah alat untuk pengukur sudut, ya, karena di banyak sudut yang akan kalian bikin dan itu harus terukur dengan baik. Setelah itu dari keempat perangkat ini, alat bantu selanjutnya adalah berupa busur. Busur adalah gunanya untuk membuat suatu bidang lingkaran atau bidang elips, kemudian penghapus, ya, gunanya untuk mengkoreksi daripada gambar yang telah kalian bikin jika terjadi kesalahan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai peralatan yang digunakan untuk gambar teknik 1. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat menggambar. Oke, halo semuanya, kita kembali lagi ke materi berikutnya, yaitu pada hari ini kita akan mencoba bagaimana membuat sebuah garis siku pada kertas polos, ya. Biasanya pada gambar teknik ini ada juga menggunakan kertas milimeter, tapi pada kesempatan kali ini kita akan dilatih, ya, kalian akan dilatih bagaimana menggunakan siku-siku untuk membuat suatu garis yang presisi dan tegak lurus satu sama lainnya. Latihan yang paling simpel yang akan kalian lakukan terlebih dahulu adalah dengan membuat yang namanya garis pinggir, ya, garis pinggir. Garis pinggir di suatu kertas gambar itu gunanya adalah menentukan sampai di mana bidang gambar yang akan digunakan, ya. Caranya yang pertama adalah ketika kalian ingin membuat sebuah garis pinggir pada sebuah kertas gambar, itu dengan menempatkan dua buah siku-siku, ya, dua buah siku-siku dengan cara seperti ini, ya. Pertama, kalian taruh siku-siku pada sisi kiri gambar, ya, dimana terlebih dahulu kalian pastikan bahwa kertas yang kalian punya itu
berada pada posisi yang tetap. Caranya seperti apa? Dengan menempelkan selotip ya, selotip bening pada bagian keempat sisinya. Jadi kertas kalian itu tidak akan bergerak. Kemudian selanjutnya kalian tempatkan siku-siku pada salah satu sisi ya, dengan menggunakan, mungkin untuk bidang yang panjang itu kita menggunakan pengambilan untuk bidang sisi yang akan kita ukur itu menggunakan sisi terluar menggunakan siku-siku yang pendek. Kemudian pada sisi yang dalamnya kita akan menggunakan siku-siku yang cukup panjang, yaitu siku-siku 30, 60 ya. Siku-siku yang kalian pasang itu ditaruh di bagian pinggir sini ya, di bagian pinggir ya, pas pada sisi kertas, bidang kertas yang kalian anggap lurus ya, yang kalian anggap lurus. Kemudian diambil, kemudian didempetkan, umpamanya kita akan didempetkan dengan siku-siku yang lainnya, sehingga di mana siku-siku ini bisa bergerak dengan mudah. Atau dengan cara lain ini juga bisa dilakukan seperti ini ya. Kemudian dilihat jaraknya berapa, umpamanya kita akan membuat garis tepi yang di sebelah kiri ini sebesar 2 cm ya. Untuk margin sebelah kiri kita akan 2 cm, maka kita langsung akan bukan mengambil gaya titik lagi, tapi kita akan mencoba menggunakan pensil H ya. Kalian gunakan pensil H untuk membuat garis sketsa ya. Sehingga di sini akan terdapat garis yang lurus ya, tanpa harus membuat titik ya, titik di ujung sini, titik di ujung sana, bukan seperti itu, tapi kalian langsung menggoreskan sebuah garis lurus sampai ke tepi pinggiran di atasnya. Nah, setelah kalian membuat garis seperti ini, maka di pada bagian yang sisi terluar di sini itu kalian juga bisa ngambil seperti ini ya. Kalian tentukan berapa sisi untuk garis yang berada di bawahnya. Umpamanya kita ambil di sini sebesar 1 cm ya, 1 cm. Kita ambil sisi 1 cm, kemudian kita apakan untuk sisi ini seperti ini ya. Mungkin bidangnya kita ambil seperti ini ya. Mungkin saya akan ambil sisi yang paling dekat di sebelah sini, sekitar 1 cm. Nah, kemudian kita akan coba bikin garis di sini. Saya akan dempetkan siku-sikunya ya, pada bagian sini, pada yang sudah ditandai 1 cm. Saya ulangi tandai di sini 1 cm ya. Jelas, saya coba pakai pensil HB untuk supaya lebih jelas. Oke, kemudian ditaruh siku-siku pada sisi terluar ya. Setelah itu kalian dempetkan di sini ya. Jadi pastikan garis bidang sisi siku-siku yang terluar itu dempet dengan bidang kertas ya. Kemudian ditarik sekitar 1 cm ke arah sini ya. Tidak sampai tidak apa-apa, nanti akan kita inikan. Begitu juga dengan yang ini ya. Kita ambil pokoknya di sini 1 cm ya. Kemudian bidang ini di bidang kertasnya didempetkan ya. Habis itu kalian pastikan dia berada pada posisi yang tepat ya. Pada bidang kertasnya. Kemudian ditempelkan satu sama lain. Habis itu digunakan pensil HB untuk membuat sebuah garis. Nah, di sini kita sudah mendapatkan garis tepi yang simetris. Kemudian di sini juga kita akan coba
mengecek ya, menyambung dan mengusahakan dia berada pada posisi yang siku, cukup disambung seperti ini. Nah, kemudian kita untuk tahap selanjutnya yang bagian ini bisa dilakukan seperti ini ya. Diambil posisi di sini ya, di sini diambil ukuran 1 cm. Nah, kemudian ditaruh ya, posisikan pada garisnya, kemudian diambil 1 cm, kemudian ditarik garis ya, tarik garis, kemudian nanti ini bisa dipaskan ya, paskan pada bagian ini supaya dia menjadi siku. Nah, kita sudah mendapatkan yang namanya garis pinggir yang siku ya, siku dimana pada bagian sini margin 2, atas itu 1, kemudian di sini 1 cm, kemudian di sini 1 cm. Nah, seperti inilah membuat garis pinggir pada bidang gambar. Sekian penjelasannya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada hari ini topik kita adalah akan membuat yang namanya garis tebal, sedang, dan halus. Pada bidang gambar yang sudah kalian bikin garis pinggirnya, itu silakan kalian tebalkan terlebih dahulu dengan menggunakan pensil B, karena setelah disikukan dengan menggunakan pensil HB, sebaiknya ditebalkan dengan menggunakan pensil B sehingga posisi bidang gambar kalian itu terlihat dengan jelas ya. Cukup pensil B itu ditekankan sedikit, kemudian ditarik garis, kemudian di sini juga seperti itu dikasarkan, tekankan pensil B sehingga muncul garis pensil yang sangat jelas. Itu juga dengan yang sisi satunya lagi ya. Kemudian di sisi margin sebelah kirinya. Oke. Nah, setelah kalian membuat bidang gambar yang jelas, ketika kita akan membuat garis tebal, sedang, dan halus, saya akan menginstruksikan kalian untuk membagi bidang gambar menjadi sebanyak 9 buah bidang gambar, di mana pada sisi memanjang itu dibagi 3, di mana ukuran tiap kotaknya itu mungkin sekitar 13 cm. Kemudian bagian vertikal yang bagian ini memiliki panjang 27 cm sekian, itu dibagi 3, mungkin kalian akan membutuhkan jarak sekitar 9 cm. Silakan kalian tandai terlebih dahulu. Pertama ditandai setiap kotak ini menjadi dengan ukuran 13 cm ya, ditandai di sini, kemudian ditandai di sini, kemudian di sini juga cukup dikasih tanda 9, kemudian di sini 18 ya. Bagaimana cara memberikan garisnya? Sama prinsipnya dengan tadi, kalian tempatkan salah satu siku-siku pada sisi terluar ya. Nah, setelah itu kalian pasang ya. Pastikan siku-siku yang menjadi base-nya itu tidak berpindah-pindah, kemudian kalian garis ya. Garis, atau dengan cara membaliknya juga bisa ya. Membaliknya itu lebih pas karena sisinya itu lebih berlawanan ya. Nah, ini terbatas, cukup ini saja. Oke. Ya, paskan dulu terhadap garis.
setelah dipastikan dia siku, maka baru kalian tarik garis langsung menggunakan pensil 2B ya, sehingga garis yang diberikan cukup jelas. Selanjutnya pada garis yang selanjutnya sama hal yang sama kita lakukan, tarik di sini, tarik ya. Nah, untuk bidang kertas sudah terbagi menjadi 3 buah pada bidang yang sama. Selanjutnya kita akan memberikan garis secara horizontal. Kalian taruh di sini posisi rollnya, pastikan dia tepat berada pada pinggiran garis ya, mungkin agak sedikit dilebihkan posisi siku yang ada di sisi luarnya. Setelah itu kalian paskan ya, setelah kalian bikin garis ya. Untuk sementara dibiarkan saja dulu. Kemudian pada sisi selanjutnya juga seperti itu, diambil posisi siku pas pada garis ya, kemudian ditempatkan pas garisnya, kemudian ditarik garis. Oke, maka akan terbagilah bidang yang sama. Nah, bagian yang belum ini dengan garis, maka itu cukup dipaskan dengan menggunakan siku-siku. Oke, ini juga dipaskan supaya dia siku. Nah, itu sebabnya saya merekomendasikan kalian menggunakan siku-siku yang cukup besar ya, karena bidang yang kalian bikin adalah garis kertas A3. Nah, setelah kita membagi 9 bidang gambar ini, maka kita akan membuat garis halus, sedang, dan kasar berdasarkan dengan menggunakan ketiga pensil ini. Untuk bidang yang pertama, bidang ini kalian menggunakan garis halus. Kemudian bidang yang kedua kalian akan menggunakan garis sedang. Kemudian bidang terakhir itu menggunakan garis kasar. Nah, jarak yang digunakan itu sekitar jarak yang digunakan adalah sekitar 1-2 mili ya, semuanya itu dengan menggunakan jarak 2 mili ya. Sedangkan untuk yang kolom yang ketiga, di sini adalah garis sedang, kemudian di sini adalah garis kasar, dan di sini adalah garis halus. Itu jarak yang digunakan adalah sekitar 4 mili ya, 4 mili. Kemudian di sini juga seperti itu. Di sini garis yang digunakan garis kasar, kemudian di sini garis halus, dan di sini garis sedang. Jarak yang digunakan adalah sekitar 6 mili. Nah, jadi kita akan mulai yang pertama dengan menggunakan jarak. Mungkin saya akan memberikan salah satu contoh ya, jarak 4 mili. Jadi kalian posisikan di sini, dimana di sini adalah garis sedang, kemudian di sini adalah garis kasar, kemudian di sini adalah garis halus. Nah, saya akan mencontohkan salah satu saja bagaimana kerja membuat garis pada salah satu kotak, sehingga kalian nanti pada kotak yang lainnya itu kalian cukup melakukan hal yang sama dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, mulai dari yang pertama, ini adalah kita di tengah ini buatkan garis kasar ya. Kalian menggunakan pensil HB dengan jarak 4 mili ya. Caranya adalah kalian pastikan dia berada pada posisi 4 mili ya. Jadi rollnya itu, jadi kalian tidak membuat titik-titik ya, tapi langsung kalian garis pada bidang gambar. Posisikan dia pada 4 mili ya. 4 mili berarti 1, 2, 3, 4, berarti kurang dari 5 mili pada roll ya. Kemudian kalian posisikan dia berada pada 8, kemudian satu lagi pada 12, kelipatan 4, kemudian posisikan lagi pada 16, kemudian posisikan lagi pada 20 ya.
kemudian posisikan lagi pada 24, kemudian posisikan lagi pada 28 ya. Ya, jadi pastikan kondisi rollnya itu sama, kemudian posisikan pada 32 ya, 32, dan posisikan lagi pada 36, posisikan lagi pada 40. Oke, sampai selanjutnya ya, sampai bidang ini habis, sehingga kalian bisa membuat yang namanya garis halus kasar. Jadi seperti itu cara kinerjanya untuk membuat garis halus kasar. Jadi saya ulangi, di sini adalah garis halus ukuran 0,2 ya cm. Kemudian di sini adalah garis sedang 0,2 cm. Kemudian di sini garis kasar 0,2 cm. Kemudian di sini adalah garis sedang 0,4, ini kasar 0,4, ini halus 0,4. Kemudian di sini adalah garis kasar 0,6, sini halus dengan jarak 0,6. Kemudian di sini adalah sedang 0,6 ya. Selamat mencoba, semoga kalian berhasil dengan cara yang telah saya tunjukkan, dan diharapkan kalian giat berlatih dan dapat mengerjakannya ini dengan secara rapi. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.